atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Kalau kita bicara tentang Indonesia, seringkali yang muncul pertama di kepala kita adalah sebuah gambaran. Negara yang besar, kaya, dan beragam. Kita bangga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangga dengan perbedaan, suku, agama, budaya, serta bahasa yang kita miliki. Namun, di balik kebanggaan itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Akhir-akhir ini, isu kebangsaan terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya muncul dalam berita ataupun diskusi akademik, tetapi juga hadir di media sosial, lingkungan kampus, bahkan dalam obrolan ringan bersama teman, seperti perbedaan pendapat yang sering menjadi sebuah perdebatan yang penuh dengan emosional. Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi, justru kerap menjadi tempat saling menyerang. Isu identitas, agama, dan pandangan politik mudah sekali untuk memicu konflik. Di titik ini, saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, di mana posisi Pancasila dalam menghadapi semua ini? Apakah Pancasila masih relevan untuk menjawab persoalan kebangsaan hingga hari ini? Ataukah hanya tinggal sebagai simbol yang kita ucapkan saat upacara-upacara saja? Pertanyaan inilah yang membuat diri saya untuk menjadi awal dari video ini dibuat. Saya tidak ingin membahas Pancasila sebagai sebuah teori yang jauh dari realitas, tetapi sebagai nilai yang seharusnya hadir untuk membantu dan memahami dan menyikapi isu-isu kebangsaan kontemporer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Dea Febria dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan, tidak hanya ingin menyampaikan Pancasila sebagai teori yang kaku ataupun sekedar materi hafalan. Saya ingin membicarakan dengan cara yang lebih santai tetapi tetap serius, karena isu-isu yang kita hadapi hingga hari ini juga nyata dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya memilih tema ini karena menurut saya tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan lagi soal apakah kita memiliki dasar negara ataupun tidak, tetapi soal bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dipahami dan dijalankan di tengah perubahan zaman ini. Seringkali kita merasa Pancasila itu jauh sekali dari kehidupan kita. Tanpa kita sadari, banyak persoalan yang kita hadapi hingga hari ini itu sebenarnya
sangat berkaitan langsung dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari cara kita menyikapi sebuah perbedaan pendapat, bersikap di media sosial, hingga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian dan penonton untuk berpikir bersama, bukan untuk merasa digurui ya. Saya ingin kita ini sama-sama merefleksikan sejauh mana Pancasila itu masih hadir dalam sikap dan keputusan kita sebagai warga negara, khususnya sebagai generasi muda. Tema yang saya pilih adalah Pancasila dan isu-isu kebangsaan kontemporer. Tema ini membahas tentang hubungan antara nilai-nilai dasar Pancasila dengan persoalan kebangsaan yang sedang berlangsung dan terjadi hingga masa kini. Isu kontemporer adalah persoalan yang hidup di zaman sekarang, tumbuh bersama perubahan sosial, teknologi, politik, serta budaya, serta belum terselesaikan hingga saat ini. Isu ini bukan hanya muncul sekali lalu hilang, tetapi terus berkembang dan mempengaruhi cara dan pola pikir orang dalam bersikap dan juga bertindak. Kontemporer berarti sesuatu yang hidup dan berkembang hingga zaman sekarang. Bukan hanya karena waktunya saat ini, tetapi karena dipengaruhi oleh perubahan sosial, teknologi, dan cara berpikir masyarakat. Isu kontemporer adalah persoalan yang kita alami langsung dalam kehidupan sehari-hari kita, masih terus berlangsung hingga saat ini, dan masih belum memiliki penyelesaian akhir. Karena itu, isu kontemporer ini menuntut sebuah sikap, pemikiran, dan tanggung jawab dari generasi muda atau generasi sekarang dalam menyikapi perubahan itu dan permasalahan isu. Isu kebangsaan kontemporer dapat kita lihat dalam berbagai bentuk, seperti meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya tingkat toleransi antar sesama, bahkan penyalahgunaan sebuah kebebasan yang diberikan oleh negara, sebuah kebebasan pendapat, krisis empati di ruang digital, serta sebuah ketimpangan sosial yang masih terasa di masyarakat. Saya memilih tema ini karena isu-isu tersebut masih sangat relevan, bahkan tidak terjadi jauh dan abstrak, bahkan terjadi dekat dan tetap hadir di sekitar kita, di lingkungan kampus, di media sosial, bahkan dalam percakapan kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Oleh karena itu, membahas persoalan Pancasila tanpa mengaitkan dengan realitas hingga saat ini akan membuat nilainya terasa kosong. Dengan tema ini, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara,
tetapi juga sebagai pedoman untuk menyikapi sebuah persoalan nyata yang bakal kita hadapi dan sedang kita hadapi di bangsa Indonesia ini. Contoh isu-isu kebangsaan mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh, yaitu sederhananya kita bisa melihat bagaimana perbedaan pendapat di media sosial seringkali berujung pada saling menghina, saling menjatuhkan. Dalam situasi seperti ini, persatuan dan kemanusiaan seringkali terabaikan. Mungkin saya akan memberi contoh lain yang dapat ditemukan juga dalam lingkungan sekitar kita. Ketika sebuah perbedaan latar belakang, keyakinan, ataupun sebuah pandangan hidup justru menjadi alasan untuk menjaga jarak, bukan untuk saling memahami ataupun saling menghargai. Dan melalui contoh-contoh yang sederhana inilah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, dan penonton untuk menunjukkan bahwa Pancasila ini sebenarnya sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan hingga hari ini. Asalkan nilai-nilai Pancasilanya benar-benar kita fahami dan hayati, dan juga kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Polarisasi dan persatuan. Kalau kita bisa lihat kondisi Indonesia hingga sekarang adalah salah satu tantangan terbesar yang sering kita rasakan bersama, adalah polarisasi. Polarisasi ini tidak hanya muncul dan tidak selalu muncul dalam bentuk konflik besar, tapi sering hadir dalam hal dan lewat hal-hal kecil. Mungkin contohnya seperti perbedaan pendapat di media sosial, perbedaan pilihan politik, bahkan perbedaan selera ataupun cara pandang hidup. Hal ini kelihatannya sedikit sepele, tapi kalau kita biarkan, lama-lama bisa membentuk sebuah jarak antar individu. Pancasila sebenarnya sudah sejak awal memberitahu dan memberi rambu-rambu agar perbedaan itu tidak berubah menjadi sebuah perpecahan. Nilai persatuan dalam Pancasila bukan berarti semua orang harus sama, melainkan bagaimana cara perbedaan itu tetap berada dalam satu tujuan bersama sebagai rakyat dan sebagai bangsa Indonesia. Persatuan ini menuntut kita untuk lebih dewasa, terutama menyikapi sebuah perbedaan pendapat. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat contoh sederhana. Semisal, di dalam lingkungan, contohnya di dalam lingkungan kampus atau di dalam lingkup pertemanan, pasti ada perbedaan, sebuah perbedaan cara, entah itu cara berpikir, latar belakang, bahkan mungkin prinsip hidup. Kalau di setiap perbedaan itu langsung dianggap sebagai mungkin sebuah ancaman, maka yang terjadi bukanlah sebuah diskusi, tapi justru
mungkin menjadi sebuah masalah untuk saling menjatuhkan. Disinilah Pancasila berperan sebagai pengingat bahwa kita ini hidup bersama-sama, bukan untuk saling mengalah, tapi untuk saling melengkapi. Persatuan juga menuntut kita untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu, terutama di era ini. Di era digital ini, informasi itu menyebar dengan sangat cepat, sangat luas. Tapi informasi-informasi itu pada kenyataannya tidak semua benar. Kita harus bisa berpikir kritis, tenang, dan menjadikan pentingnya agar kita tidak ikut memperbesar sebuah konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan secara dialog. Mungkin saya akan memberikan beberapa contoh ya. Yang pertama itu adalah sebuah perdebatan. Biasanya kan di media sosial itu sering terjadi perdebatan antar pengguna media sosial ya. Mungkin awalnya tuh hal sepele yang mungkin cuma untuk perbedaan pendapat. Itu ujung-ujungnya bisa sampai saling menghina karena sebuah pandangan yang berbeda. Yang kedua itu adalah teman yang menjadi renggang. Hanya mungkin karena sebuah perbedaan pilihan dalam politik ataupun mungkin opini tertentu. Yang ketiga itu ada diskusi yang berubah menjadi ketegangan karena orang-orang itu hanya lebih fokus pada bagaimana saya akan memenangkan sebuah argumen daripada saling memahami bagaimana untuk menyelesaikannya. Yang keempat itu ada fenomena blokir dan unfollow. Ini biasanya terjadi di media sosial karena mungkin persoalannya sangat simpel, karena mungkin perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan ataupun hanya permasalahan kecil yang dibesar-besarkan hingga sampai terjadi masalah unfollow dan berhenti mengikuti ataupun blokir. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang sebuah permasalahan yang sangat dekat dengan kita, yaitu toleransi dan identitas. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat amat beragam. Kita punya begitu banyak suku, agama, budaya, serta bahasa. Keberagaman itu sebuah identitas bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, keberagaman ini juga membawa sebuah tantangan, terutama dalam menjaga sikap toleransi antar sesama. Toleransi bukan berarti menghilangkan identitas masing-masing, melainkan bagaimana kita bisa hidup saling berdampingan antar sesama tanpa merasa paling benar sendiri. Dalam Pancasila, nilai toleransi ini sangat kuat, terutama dalam Pancasila sila pertama dan juga sila kedua, yang menekankan sikap saling menghormati dan menjunjung kemanusiaan. Dalam kehidupan nyata, toleransi bisa dimulai dari hal-hal yang terkecil. Misalnya, seperti menghargai teman yang memiliki suatu kebiasaan
ataupun memiliki perbedaan keyakinan. Kita tidak bisa memaksakan pendapat ataupun mau mendengarkan sudut pandang orang lain. Sikap inilah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Identitas pribadi adalah hal yang penting, tetapi identitas kebangsaan harusnya sebagai pengikat utama. Ketika identitas kelompok lebih diutamakan daripada identitas sebagai bangsa Indonesia, maka akan terjadi potensi konflik yang mungkin akan semakin besar. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai titik temu dari berbagai identitas yang ada di Indonesia ini. Mungkin saya akan memberi sedikit contoh. Contoh yang pertama adalah sikap enggan bergaul. Nah, dengan orang-orang yang berbeda latar belakang agama maupun budaya. Contoh yang kedua itu adalah candaan yang biasanya dianggap biasa, tapi sebenarnya menyinggung identitas tertentu. Yang ketiga adalah masalah kurangnya rasa menghormati waktu ibadah ataupun kebiasaan orang lain. Yang keempat itu ada lingkungan, itu yang cenderung nyaman dengan satu hal yang sama tapi sulit menerima sebuah perbedaan. Berikutnya, saya akan membahas tentang isu kemanusiaan dan juga era digital. Teman-teman bisa tahu kan, di perkembangan teknologi dan media sosial membawa begitu banyak manfaat, tapi juga sebuah tantangan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Interaksi yang dulunya dilakukan secara langsung, kini banyak orang yang sudah mulai berpindah dari ruang nyata ke ruang digital. Tapi sayangnya, di dalam ruang digital seringkali terjadi orang yang membuat orang lebih mudah dalam berkata kasar, menghakimi sendiri, dan kurangnya empati. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengingatkan kita bahwa di balik setiap akun media sosial yang kita miliki ada manusia nyata dengan perasaan dan sebuah martabat. Kebebasan berekspresi seharusnya tidak menghilangkan sebuah rasa saling menghormati terhadap orang lain. Sebagai generasi muda, terutama generasi Gen Z, kita mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun ruang digital yang sehat. Mulai dari cara berkomentar, membagikan informasi, hingga saling menyikapi perbedaan pendapat. Sikap empati dan juga tanggung jawab menjadi kunci kita agar teknologi benar-benar membawa sebuah kemajuan, bukan justru memperbesar sebuah konflik. Contohnya, saya akan memberi contoh. Yang pertama, itu adalah komentar kasar dari media sosial tanpa memikirkan sedikit pun perasaan orang lain yang sama pengguna medsos. Yang kedua, itu adalah perundungan online. Ini sering terjadi, tapi sering juga dianggap sebuah candaan karena dilakukan di dunia maya.
Padahal mungkin saja berakibat fatal pada sang korban. Berikutnya ada mudah menghakimi. Orang hanya dari sebuah potongan video ataupun berita tanpa tahu bagaimana kenyataannya. Yang berikutnya ada lebih berani. Maksudnya itu lebih berani dalam berkata kejam di kolom komentar dibandingkan dalam saat bertatap muka secara langsung. Demokrasi dan partisipasi. Demokrasi bukan hanya soal pemilu ataupun pemilihan pemimpin negara, daerah, ataupun itu. Demokrasi juga berkaitan dengan bagaimana suara setiap individu bisa didengar dan dihargai di dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengajarkan demokrasi yang berlandaskan dan atau berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan bukan sekedar voting suara terbanyak, tetapi dalam konteks mahasiswa dan generasi muda, terkhusus untuk generasi Gen Z, demokrasi bisa diwujudkan melalui dan dalam bentuk keberanian untuk menyampaikan sebuah pendapat secara santun dan juga bertanggung jawab atas pendapat tersebut. Bukan dengan memaksakan ataupun memaksakan kehendak, tetapi dengan sebuah dialog dan juga keterbukaan. Partisipasi aktif ini juga menjadi bagian penting dari demokrasi. Ketika kita memilih untuk apatis, maka ruang pengambilan keputusan akan diisi dengan dan oleh pihak-pihak yang belum tentu bisa mewakili kepentingan bersama kita. Oleh karena itu, kesadaran atas untuk berpartisipasi menjadi bentuk nyata untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini. Dalam contohnya, yang pertama ada kebebasan berpendapat yang berubah menjadi sebuah ujaran kebencian. Yang kedua adalah diskusi organisasi yang diwarnai sebuah emosi karena tidak mau dan tidak saling mau mendengarkan pendapat sesama atau pendapat orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Yang berikutnya adalah orang yang merasa paling benar dan menolak musyawarah. Kita seringkali jengkel dengan orang-orang egois seperti ini. Berikutnya adalah kritik yang disampaikan mungkin tanpa sebuah etika dan juga solusi. Keadilan sosial. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mengajak kita untuk peka terhadap kondisi sekitar. Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kesempatan, kepedulian, dan juga empati terhadap sesama manusia. Masih banyak ketimpangan yang kita sering temui dan sering jumpai, baik dalam pendidikan, ekonomi,
maupun akses terhadap fasilitas umum. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, terkhususnya generasi Gen Z, peran kita mungkin belum besar, tetapi kepedulian bisa dimulai dari lingkungan terdekat dan terdekat. Sikap adil, tidak diskriminatif, dan mau membantu sesama manusia adalah bentuk paling sederhana dari pengamalan Pancasila. Sebagai penutup, Pancasila bukan sekadar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup yang relevan dengan tantangan zaman, perkembangan zaman. Dengan memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga ikut menjaga persatuan dan kemanusiaan dan juga keadilan di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung. Refleksi ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi yang mau berpikir, peduli, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin saya akan memberikan beberapa contoh dari persoalan keadilan sosial, yaitu yang pertama adalah ketimpangan akses. Contohnya adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah tertentu. Perbedaan perlakuan antar latar belakang ekonomi ataupun sosial. Berikutnya adalah kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan, dan juga sikap acuh tak acuh terhadap ketidakadilan yang ada di sekitar karena merasa kalau itu bukan urusan saya. Itulah hal-hal kecil yang dapat menjadi masalah ketidakadilan sosial di lingkungan sekitar kita dan dapat merusak nilai-nilai Pancasila tersebut. Baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di tahap refleksi kritis. Kalau kita berhenti sejenak dan memikirkan dan benar-benar merenungkan semua hal ini, semua isu-isu kebangsaan yang kita sudah bahas tadi, sebenarnya ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Nah, hampir semua persoalan kebangsaan yang muncul hari ini dan saat ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ia bisa tumbuh secara perlahan-lahan dari sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita biarkan, dari sikap yang acuh yang dianggap wajar, dan dari nilai-nilai yang pelan-pelan kita anggap tidak penting. Seringkali kita menyalahkan keadaan kita, entah itu teknologi ataupun bahkan generasi tertentu. Padahal kalau kita jujur pada diri kita sendiri, sebagian persoalan itu juga lahir dari pilihan-pilihan sederhana yang kita pilih dan kita ambil di setiap hari kita. Seperti cara kita berbicara kepada orang lain, cara kita menanggapi sebuah perbedaan,
dan cara kita bersikap di ruang publik. Nah, di titik ini, Pancasila seharusnya tidak dipahami sebagai sesuatu yang jauh dan juga berat untuk dibahas. Justru dengan Pancasila itu menjadi sangat relevan ketika kita membawanya ke ranah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sendiri. Ketika nilai-nilainya hadir dalam setiap keputusan kecil, Pancasila tidak lagi terasa sebagai ideologi yang abstrak dan jauh, tetapi sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan nyata. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita berada di posisi yang sangat strategis. Kita hidup di tengah perubahan zaman, akrab dengan teknologi, dan memiliki ruang untuk bersuara. Namun, posisi ini juga membawa tanggung jawab yang besar kepada kita sebagai setiap opini yang kita sampaikan, setiap konten yang kita bagikan, dan setiap sikap yang kita tunjukkan secara tidak langsung ikut membentuk wajah kebangsaan Indonesia hingga hari ini dan saat ini. Karena itu, refleksi ini tentang Pancasila tidak cukup hanya dilakukan di ruang kelas yang kecil ataupun saat ujian. Refleksi ini perlu terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari kita, agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi juga benar-benar hidup dalam setiap tindakan-tindakan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau sampai di bagian ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berhenti sejenak dan menarik nafas. Dari tadi kan kita sudah bicara tentang apa itu polarisasi, toleransi, etika digital, serta demokrasi dan juga keadilan sosial. Semua isu-isu itu mungkin terdengarnya berat, ya, istilah-istilahnya, karena mungkin gak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya isu-isu itu sangat dekat sekali dengan kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari ini. Seringkali kita bertanya, apa sih yang bisa dilakukan satu orang di tengah persoalan bangsa yang begitu besar? Pertanyaan itu sebenarnya sangat wajar untuk ditanyakan, tetapi justru disitulah letak kekuatan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak menuntut kita untuk melakukan suatu hal besar secara instan, tetapi ia mengajak kita untuk mulai dari sikap yang paling sederhana dan paling mudah kita lakukan. Seperti mungkin cara kita berbicara, cara kita menanggapi perbedaan pendapat, dan cara kita untuk memperlakukan orang lain. Pancasila kehilangan maknanya kalau kita hanya bisa menghafalkan saja. Tapi Pancasila akan hidup ketika nilai-nilainya itu diterapkan dan dihadirkan dalam setiap pengambilan keputusan kecil
yang kita ambil di setiap hari. Ketika kita memilih untuk tidak ikut menyebar kebencian, ketika kita memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum menghakimi, ketika kita memilih adil meskipun kita tidak melihat, yang tidak ada yang melihat. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita mempunyai peran yang sangat penting dan serius. Kita hidup di dalam era yang serba digital, serba cepat, serba dan penuh dengan perubahan. Tetapi justru di era inilah nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah jangkar agar kita tidak kehilangan arah sebagai bangsa Indonesia. Dan saya percaya masa depan Indonesia tidak hanya dapat ditentukan oleh kebijakan besar atau tokoh-tokoh yang penting, tetapi juga dari sikap yang paling sederhana yang kita pilih oleh warga sebagai warga negara Indonesia di setiap harinya, termasuk oleh kita yang semua yang sedang belajar, berpikir dan juga bertumbuh di setiap harinya dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Bukan sekedar kita ikut menjaga agar keberagaman itu tetap menjadi sebuah kekuatan, bukan cuma sumber perpecahan. Maka dengan itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Berpikir sebelum berbicara, menghargai perbedaan dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik. Karena masa depan Indonesia ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan-kebijakan besar dan oleh tokoh-tokoh besar, tapi juga oleh sikap kecil yang kita pilih di setiap harinya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak refleksi ini. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan untuk kawan-kawan semua, teman-teman semua, dan penonton sekalian. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk langkah-langkah kecil yang kita ambil ke depannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.